Shalom, hai teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Ermelinda Dano dengan NIM 220811100014. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Ilmu Perpustakaan, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Samratulangi Manado. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi yaitu mengenai tindakan menyimpang pelecehan seksual di media sosial. Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakatnya. Kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial merupakan sebuah wadah online tempat seseorang dapat terhubung dengan orang lain dan suatu lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi penggunaan pada media sosial. Pelecehan seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seorang yang penyalurannya merupakan suatu hal yang salah, tentu saja tidak diharapkan oleh korbannya dan dapat menyebabkan penderitaan secara psikis bagi korbannya. Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Kurangnya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut juga membuat munculnya perbuatan tersebut. Penggunaan sosial media yang tidak baik atau tidak berdasarkan kepada norma kesopanan maupun norma kesusilaan oleh para oknum tertentu seringkali terjadi dan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual tersebut dapat terjadi dalam beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, TikTok, atau media sosial lainnya. Pelecehan seksual tersebut berupa komentar maupun direct message atau personal message yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebutkan bagian intim dengan iming-iming memberikan bayaran dan lain sebagainya. Oknum pelecehan seksual tersebut bisa saja merupakan orang yang kita kenal dan menganggap itu sebagai candaan dalam hubungan pertemanan tanpa memperhatikan perasaan korban. Dan juga orang yang tidak kita kenal namun mengikuti atau menyukai akun media sosial kita. Perspektif hukum pidana terhadap tindakan pidana pelecehan seksual dalam media sosial. Secara umum mengenai pelecehan seksual melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP. Tindakan pelecehan seksual seringkali disertakan pelanggaran atas perlindungan data pribadi yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama ada jerat pidana pelecehan seksual. Tindakan memberikan komentar pada postingan orang lain di media sosial yang bermuatan pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Tindakan ini dapat dipidanakan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang TPKS tentang pelecehan seksual non-fisik yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan
dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang. Selain itu, karena perkataan tersebut dilakukan melalui internet, maka menurut Undang-Undang TPKS juga termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektrik dan atau dokumen elektrik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Yang kedua, ketentuan konten media sosial. Ada 2 ketentuan konten media sosial, yaitu yang pertama pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelaku pelanggaran pada pasal ini dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi, informasi elektrik adalah satu atau sekumpulan data elektrik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektrik data, surat elektrik yang termasuk mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jenis-jenis pelecehan seksual. Yang pertama ada pelecehan gender. Pelecehan gender artinya pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita, contohnya seperti komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon, cabul, atau humor tentang seks pada wanita pada umumnya. Yang kedua ada perilaku menggoda. Perilaku menggoda artinya perilaku seksual yang menyimpang, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya seperti mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan, minum bersama, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon berkali-kali, meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya. Dan yang ketiga ada penyuapan seksual. Penyuapan seksual artinya aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Yang keempat ada pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual artinya pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran seksual, yang artinya pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa atau penyerangan seksual. Selanjutnya ada bukti kasus tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh teman saya, di mana pelaku mau melakukan penyuapan seksual berupa imbalan uang jika korban mau memenuhi hasrat seksualnya, dan juga ada komentar cabul dari pelaku yang mengarah ke area sensitif korban. Pelaku
melakukan aksinya dengan menggunakan akun palsu, yang dimana akun tersebut digunakan untuk melakukan hal-hal negatif seperti pelecehan seksual, bullying, ataupun penipuan. Berikut ada upaya pencegahan agar terhindar dari kejahatan pelecehan seksual. Yang pertama, jangan sembarangan menerima ajakan pertemanan. Ada banyak pertemanan di media sosial. Mereka ini terkadang teman yang benar-benar baru dikenal. Agar terhindar dari penipuan dan pelecehan seksual di media sosial, sebaiknya telusuri profil akun baru tersebut. Kalau tidak menampilkan profil asli dan banyak postingan tak sama dengan sesungguhnya, sebaiknya dihindari. Yang kedua, gunakan fitur privasi akun. Untuk menghindari dari gangguan luar, penggunaan media sosial sebaiknya menggunakan fitur akun privasi. Penggunaan akun privasi adalah untuk mengantisipasi masuknya akun yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, jangan sembarangan upload foto. Sudah menjadi kebiasaan kita untuk memamerkan semua kegiatan sehari-hari agar kita dikatakan punya aktivitas padat dan dapat. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harus dihindari. Hindari posting foto-foto yang tidak penting seperti saat mencuci, menjemur pakaian, memamerkan perabotan rumah tangga, dan lain-lain, serta menampilkan foto pribadi seksi. Terlalu banyak foto yang diposting membuat kita seperti tidak punya hal penting untuk dirahasiakan. Hal ini juga memicu pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya setelah mengetahui isi rumah pengguna media sosial. Yang keempat, ganti paspor secara berkala. Untuk menjalankan aksinya, pelaku kejahatan seksual ini masuk dengan menggunakan identitas orang lain, sehingga tak jarang banyak pengguna akun media sosial muncul ke dunia maya dengan gambar atau video, padahal itu bukan dia yang memostingnya. Akibatnya, orang menjadi malu serta tertekan secara psikologis. Yang kelima, jangan ceritakan kehidupan pribadi di media sosial. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Besar atau kecilnya masalah tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Namun, jangan semua masalah kehidupan diceritakan di muka umum lewat media sosial. Selain tidak menyelesaikan masalah, pengguna media sosial lainnya akhirnya tahu dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah blokir akses dengan pelaku pelecehan seksual. Sekian penjelasan tentang perilaku menyimpang tindakan pelecehan seksual di media sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.